Hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan. Jadi nanti hamba-hamba Allah ini semuanya setelah hancur lebur akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah bingung bagaimana Allah membangkitkan. Kama bata'akum ta'udun. Seperti kamu mulai dulu, Allah bisa untuk mengembalikan kamu dari tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi. Setelah itu diadakan lagi, enteng bagi Allah. Dan yang harus kita yakini bahwa hari kebangkitan itu ada. Qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dibangkitkan pada suatu waktu nanti, kita akan bareng-bareng dikumpulkan. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim. Orang-orang kafir itu akan digiring di padang mahsyar, berjalan dengan wajahnya mereka tersungkur. Kalimat hasyr, hasyr, hasyr itu banyak. Kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala wa qala inna yawma idzi yasdurun nasu ashtata liyura'a yawma idzi yasdurun nasu ashtata. Bangkit manusia itu dari dibangkitkan oleh Allah ashtata dengan bermacam-macam model. Yura'a a'malahum, untuk melihat amal-amal mereka. Orang baik akan tampak dengan baik, orang ahli maksiat akan beban berjalan di padang mahsyar. Maka ini harus kita yakini. Dan pentingnya keyakinan ini apa sih? Untuk meningkatkan kualitas kita di saat kita harus berbekal saat ini. Bukan sekedar iman-iman. Tidak, kamu akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Dibangkitkan semuanya di padang mahsyar. Dan jangan bertanya gimana Allah bangkitkan. Mudah Allah bangkitkan. Biarpun sudah dibakar hangus, tetap nanti akan dibangkitkan. Kan ada orang mati dibakar ya. Dibakar hangus. Hancur semuanya. Biarpun dibakar hangus, hancur semuanya, nanti bagi Allah mengembalikannya gampang. Dulu saja kamu tidak ada, Allah jadikan kamu ada kok. Baik. Kemudian setelah itu, nadzuman setelahnya, wa kul yu'adul jismu bitahqiqi an adamin wa qila an tafriqi. Jisimmu, badanmu itu semua nanti akan dikembalikan oleh Allah. Dibangkitkan utuh. Sempurna, utuh. Biarpun matinya ditabrak misalnya, potong-potong dibakar, nah dibangkitkan semuanya. Ya, tadi kama bada'akum ta'udun, seperti Allah memulai kamu, mengadakan kamu semuanya, Allah mampu nanti mengembalikannya juga. Kamu akan kembali, itu mudah. Cuman ini caranya itu bagaimana kita dibangkitkan kembali, kan nanti ada. Ingat kemarin, biarpun nafkhus sur ini belum kita bahas, tiupan trompet yang pertama akan sirna semesta semuanya, dan isinya manusia, makhluk semuanya hilang. Tiupan trompet yang pertama. Kemarin apakah roh tersisa, dan kita bahas kemarin. Yang jelas kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur, hilang semuanya. Kemudian setelah itu ditiup trompet yang kedua, bangkitlah semuanya. Dan bagi Allah mudah untuk membangkitkan itu. Lah, bangkitnya ini adalah an adamin, dari sesuatu yang ada kemudian ditiadakan oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan tadi itu yang benar. Tahqiqnya adalah ditiadakan semuanya oleh Allah. Hancur, hilang semuanya. Sudahlah, begitulah kuasa Allah. Kemudian setelah itu Allah kembalikan jadi an adamin. Jadi dari kita itu jadi tiada menjadi ada, kemudian ditiadakan lagi, kemudian diadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya iman nggak pusing, tapi yang nggak punya iman bingung bagaimana ini. Sudah hancur lebur. Bagi orang punya keimanan selesai, karena kita dimulai dari tidak ada menjadi ada. Kita dari tidak ada menjadi ada, kemudian ditiadakan oleh Allah, tiadanya masih ada sisa-sisa bangkai kita dan sebagainya. Kemudian setelah itu ditiup trompet, ditiadakan semuanya. Kemudian setelah itu ditiup lagi trompet, diadakan semuanya. Itulah di saat kita akan digiring di padang mahsyar. Wabitahqiqi, tahqiqnya para ulama,
pendapat yang dikukuhkan yang benar adalah dari tiada. Dan ini adalah furu'ul akidati, cabang akidah, dari tiada atau dari dipecah belah, dihancurin. Dihancurin, berbelah-belah, sudah berantakan semuanya, dihancurin, pokoknya sudah. Kalau adonan ya sudah macam-macam, jadi apa gitu, sudah campur antara gunung, batu, air, semuanya dihancurin lebur sudah. Apakah dari itu tafrik, setelah diporak-porandakan makhluk ini kemudian oleh Allah dikembalikan lagi, atau ditiadakan oleh Allah? Nih ditiadakan, maka yang benar adalah ditiadakan. Jadi masalah dikembalikan dari ditiadakan atau dihancur leburkan itu adalah furuk, cabang-cabang akidah. Tapi yang harus kita yakini bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah utuh, kemudian digiring kita di padang mahsyar, nggak ada yang kurang, lengkap semuanya. Baik, setelah itu makhdaini, jadi artinya apa? Makhdaini ini diartikan murni, pokoknya ya tiada, benar-benar tiada dan benar-benar hancur lebur. Pendapat yang pertama tiada, jadi sifat daripada adam dan tafrik. Makhdaini artinya apa? Pokoknya gini, ada dua pendapat. Nanti manusia ini akan dibangkitkan dari tiada. Tiada sebenar-benar tiada, bukan tiada lalu masih ada setengah ada, itu nggak ada, tiada sudah mahad. Atau hancur, sudah hancur-hancur, tafrik, diporak-porandakan sudah, benar-benar poranda. Sampai dikatakan antara, mungkin kalau dalam dunia ilmu baru kan ada istilah atom, apa yang tidak dibagi lagi itu apa? Atom ya, yang sudah tidak terbagi lagi, ya sudah sampai jadi kayak atom begitu, lembut itu. Jadi nggak ada lagi duanya, sudah tafrik, diporak-porandakan, habis semuanya. Jadi nggak ada lagi yang ini kumpul sama ini, nggak ada, jadi kumpul ini sampai apa namanya, molekul apa? Hah? Molekul terkecil namanya apa? Atom, betul tuh. Kalau salah kamu tanggung jawab nanti ya. Pokoknya itu, jadi sudah hampir porak-poranda, sudah nggak ada semuanya, dan lalu dikembalikan. Ini khussa bil anbiya'i wa man alaihim nassa, cuman ada yang dikhususkan di antara mereka itu yang tidak hancur, tidak ditiadakan. Berarti kan pembahasan kemarin balik lagi, ada beberapa yang tidak hancur, ada berapa? Ada ruh, ada ajbud dhanab, ada nabi, ada orang mati syahid dan sebagainya. Sudahlah, ini urusan Allah. Jadi setelah dihancurkan semuanya khussa, tapi dikhususkan bil anbiya'i, para nabi, wa man alaihim nussa, dan orang-orang yang memang disebutkan oleh Rasulullah kalau mereka itu tidak akan hancur. Seperti disebut Rasulullah ajbud dhanab, kemudian ruh, kemudian juga orang mati syahid, kemudian orang yang mati dalam keadaan sakit perut, itu adalah yang tidak akan hancur. Itu adalah pengkhususan. Tapi yang jelas semuanya ini yang sudah dihancurkan bisa kembali. Yang tidak hancur nggak usah dipikirin, yang tidak hancur tentu bakal dibangkitkan. Ini bicara tentang keimanan yang tinggi, bahwasanya yang hancur bakal dikembalikan oleh Allah. Adapun yang tidak hancur ya sudah, namanya tidak hancur. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya ada memang yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi orang-orang pilihan seperti para pembawa Al-Quran, orang mati syahid, kemudian para nabi, kemudian orang yang senantiasa jaga lidahnya, dan riwayat-riwayat yang banyak itu nanti tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempatnya di mana tidak usah bertanya, surga tempat di mana, karena kita itu tidak akan mampu menjangkau kebesaran Allah Subhanahu wa taala.